Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini pembahasan terkait para pembenci yang setelah Gibran dilantik ya. Kita tahu para pembenci ini selalu ya mengeluarkan kata-kata atau sakit hatinya. Dan kali ini ada juga mahasiswa ya, salah satu BEM ya, yang meminta adili Jokowi katanya. Wah, kita lihat ya kali ini membahasnya. Sebelum kita ke video ya, bantu subscribe buat channel saya belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Surat terbuka untuk Satria, Presiden BEM Universitas Brawijaya yang baru-baru ini diundang di ILC. Satria, kemarin kau bilang di ILC katanya mau bikin acara demo besar-besaran mahasiswa tanggal 14 Oktober. Iya. Mana? Iya, mana? Mana? Mananya? Iya. Tapi demo besar. Sudah koordinasi dengan semua presiden BEM dari seluruh universitas. Iya, betul. Makanya aku bilang sama kau, kalau kuliah kau kuliah, jangan kebanyakan organisasi. Iya, betul. Boleh betul. berorganisasi, tapi IP-mu itu harus kau pastikan di atas 3,5. Iya. Kalau masih di bawah 3,5, fokus dulu kau belajar. Iya. Kasihan bapak mamamu menyekolahkan kau. Betul. Entah-entahnya uang kuliahmu juga habis bikin spanduk itu kau bikin. Iya. Bisa jadi ya. Coba kita dengarkan dulu ya. Apa yang disampaikan si Satria ini kemarin di dalam acara ILC. Udah kalian dengar apa katanya? Adili Jokowi. Oh, pandai. Udah pandai kau ya. Kami menarik kesimpulan bahwasanya 10 tahun ini tidak ada kemajuan yang dihasilkan Jokowi. Udah aku bilang samamu, umurmu berapa? Iya. Paling kencang kau umurmu 22. 10 tahun yang lalu berarti umurmu masih 12 tahun. Iya. Tahu apa kau tentang presiden? Iya, betul. Mau kali kau diracuni si Faisal Assegaf. Kemarin kan juga diakui bahwasanya Faisal Assegaf itu sudah membimbing kalian kan? Mananya demonya sayang? Iya. Tapi demo besar-besaran. Faisal Assegaf juga katanya ada beberapa dari universitas luar kota udah nginap di universitas kalian. Udah nggak sabaran katanya mau demo. Iya, nginap ya. Mananya? Mana? Alah. Udahlah kau balik dulu ke kampus, belajar kelompok dulu, perbanyak dulu belajar kelompok. Iya, urus skripsi. Iya kan? Kalau memang mau Ketua BEM tamat, kayak gitu. jangan nanti mahasiswa abadi pula Dan jadinya. di mana-mana inilah bedanya ketua BEM zaman dulu sama sekarang. Kalau dulu mereka itu selalu cerminannya itu masyarakat. Ini kalian enggak. Cerminan kalian ya para aktivis-aktivis yang nggak jelas. Iya. Pecatan. Mau kalian dikasih ilmu bagaimana supaya caranya dipecat orang? Iya, betul bisa jadi ya. Cobalah kalau kalian mau sukses itu belajar dari orang sukses, bukan dari orang gagal. Memang betul gagal itu adalah kesuksesan yang tertunda. Tapi kelamaan gagal mampus. Kapan suksesnya? Iya. Jangan diulangi kesalahan yang sama. Kegagalan gitu ya, kan? adalah keberhasilan yang tertunda. Betul. Tapi tertundanya itu cukup 1 tahun 2 tahun. Ini kalau udah 15 tahun. Iya. Nggak sukses apa namanya itu? Itu mau kalian ikuti ya. Bangsa ini memerlukan generasi muda yang otaknya berpikir lebih cepat daripada biasanya, bukan mulutnya yang berbicara lebih cepat daripada biasanya. Otak. Dan itu juga katanya Refli Harun ya kan, beserta Faisal Assegaf dan lain-lainnya. Kemarin rencananya mereka mau bikin acara silaturahmi kebangsaan. Tapi katanya nggak dibolehkan lagi. Mereka mau pakai Balai Sudirman, nggak diizinkan. Dengan alasan katanya mereka dicekal, mereka dicegat.
Mereka dihalang-halangi. Bikinlah, kenapa rubahnya? Kalaupun kalian dicegat oleh misalnya contohnya katakanlah pihak hotel, ya, atau pihak yang ada kaitan langsung dengan acara kalian itu karena apa? Karena mereka tahu, ya kan, di mana ada kalian di situ ada kerusuhan, di mana ada kalian di situ ada keributan. Itu makanya kami kepengen tenang. Rakyat ini, bangsa ini nggak mau diribut-ributi dengan masalah yang kayak gitu. Itu sekarang kan Bapak Presiden Presiden terpilih Bapak Prabowo itu kan lagi nulis-nulis daftar menteri kan. Nggak kalian periksa dulu entah ada yang atau nggak nama kalian di situ. Jadi orang ini, ku bilang sama kalian ya, orang ini selalu membuat acara-acara entah apa-apa ya, forum kebangsaan lah, forum tanah air lah, sekarang namanya silaturahmi kebangsaan lah, ya, dengan menyebut katanya tokoh-tokoh nasional, tokoh nasional tokoh nasional, terus kayak mana rupanya ketokohan kalian, tokoh nasional. Yang dinamakan tokoh nasional itu adalah adalah figur memberikan dampak positif terhadap bangsa ini, itu tokoh nasional. Baru disebut tokoh. Maka bisa dilihat dari ketokohannya, apakah dia itu betul-betul tokoh yang punya andil dalam kemajuan bangsa ini atau orang yang gak ada gunanya. Ini ku tengok orang yang tak apa-apa aja tapi menyebut diri tokoh. Kan begitu, ya kan? Nah, kan kayak gitunya itu, ya kan? Dikatakan karena sudah ada sarjana ilmu tata negara, udah otomatis lah dibilang itu ahli tata negara. Belum tentu. Iya kan? Belum tentu. Sama kayak contohnya orang yang sekolah guru agama, ada titelnya SAG. Apa dia otomatis jadi guru agama? Belum tentu. STH, sarjana teologi, apa dia otomatis jadi pendeta? Belum juga. Jadi nggak usah terlalu banyak ya gimmick-gimmick yang kalian lakukan. Kenapa kalian butuh? Kepengen dipanggil, kepengen di lobi. Tahu nggak kalian? Ya, ada beberapa motivasi dari orang-orang ini berbuat demikian. Ya, yang pertama nih, perhatikan kalian. Ya, yang pertama memang ya mereka itu pure ya ingin membuat kerusuhan. Ya, karena apa? Karena mereka tidak punya jalan masuk untuk masuk ke dalam pemerintahan. Jadi karena mereka merasa memiliki potensi, merasa berguna untuk bangsa ini. Jadi mereka itu mencari tempat pelampiasan yang lain, mencari sebuah komunitas di mana di komunitas itu mereka merasa diakui. Karena apa? Karena mereka nggak bisa mampu untuk tembus ke dalam komunitas pemerintahan. Itu dia, itu intinya yang pertama, ya kan? Karena apa? Karena ada rasa jengkel, ada marah, ada kesal gitu. Karena mereka memang dianggap tidak mampu. Karena memang tidak mampu, bukan dianggap tidak mampu. Mereka ini merasa mampu. Beda ya, orang cantik dengan merasa cantik beda ya. Kalau orang cantik gak perlu merasa cantik, udah cantik dia. Tapi biasanya kalau orang yang jelek merasa cantik, itu dia. Makanya orang bodoh itu selalu merasa pintar. Karena apa? Karena memang bodoh. Kepengen dia mendapat pengakuan sebagai orang pintar. Begini juga yang katanya tokoh itu. Siapa yang mengangkat diri mereka jadi tokoh? Itu kan pendek-pendian mereka aja itu. Sejak kapan Faisal Asegaf tokoh nasional? Kutanya dulu sama kalian. Sejak kapan Refli Harun jadi tokoh nasional? Sejak kapan Said Didu menjadi tokoh nasional? Kalau misalnya Sunarko mantan tokoh di kemiliteran, iya. Tapi apakah itu otomatis menjadikan dia menjadi tokoh nasional? Apa rupanya udah dibikin dia? Udah pernah dia menjabat gubernur? Kan begitu. Orang ini kan ono-ono wae. Rosuryo lagi. Pecatan.
merasa dirinya tokoh nasional juga. Bercanda kalian itu udah level berapa itu? Lagian juga jujur aja lo aku bilangnya, itulah motivasi kalian pertama. Motivasi kalian kedua ya, motivasi kalian kedua itu adalah bagaimana kalian itu boleh mengekspresikan dendam kalian. Karena apa? Karena kalian dendam selama ini. Karena apa? Karena kalian merasa dibuang, dicampakkan, dizolimi. Kenapa kalian dibuang, dicampakkan, dizolimi? Kalian merasa dizolimi itu karena memang kalian tidak punya kualitas. Ekspresinya apa? Marahlah mereka. Biasa itu, ya kan? Kalau orang cengeng akan bikin komunitas sama-sama orang cengeng. Pemain bola, orang suka bola, mereka akan berkumpul dengan klub bola. Ya, apa namanya, orang-orang yang suka main sepeda itu biasanya kumpul dengan orang-orang yang juga suka main sepeda. Begitu juga orang-orang pecatan. Mereka akan berusaha membentuk komunitas baru atau bergabung dengan komunitas pecatan yang sudah ada. Beginilah kualitasnya ini, ya. Yang mencegat kau siapa? Padahal kan sudah dibilang, ini kan kadang-kadang orang ini mau membodoh-bodohi, iya kan? Mau membodoh-bodohi. Revlin Harun sendiri bilang bahwasanya Faisal Assegaf sudah memberikan KTP sebagai tanda dia sebagai jaminan. Kan begitu. Kok tiba-tiba katanya ada yang mencegat? Play victim seperti apa lagi yang mau kalian mainkan? Play victim seperti apa? Ujung-ujungnya apa? Kalau salahkan Jokowi, salahkan Mulyono, salahkan istana. Yang kalian suarakan itu adili Jokowi, adili Jokowi, adili Jokowi. Cuman itu aja. Makanya sabarlah kalian. Joko Widodo itu tanggal 20 hari Minggu udah gak presiden lagi dia. Makanya gue bilang, ya itu motivasi mereka yang kedua, ingin membalas dendam. Motivasi yang ketiga, tahu kalian apa? Mereka ingin mencoba-coba meningkatkan atau meninggikan ya level bargaining mereka. Iya, makanya gue bilang. Jadi ada itu namanya ya bargaining value. Iya, bargaining value, nilai tawar. Mereka itu coba-coba untuk meningkatkan bargaining value. Jadi mereka bersuara keras supaya apa? Supaya mereka itu mendapatkan perhatian dari pemerintah, sehingga pemerintah merasa terpanggil untuk merangkul mereka. Sampai mati pun gak dirangkul kalian. Coba aku tanya dulu sama kalian. Dari mulai awal mereka ini melakukan aksi, apa respon pemerintah? No respon. No respon, nggak ada respon. Karena apa? Pemerintah juga ngelihat ini orangnya sedikit, speakernya aja yang besar, mangapnya aja yang terlalu lebar. Kalau jumlah orangnya dikit-dikitnya orang ini, cuman orang ini pintar kali mempublikasikan gitu loh. Makanya orang ini mempublikasikan dia dengan jumlah mereka yang tak seberapa itu, mereka keluar-keluar lebih banyak, ya keluar-keluar keras di luaran sana. Emang dikira orang semua percaya? Makanya aku bilang ya, jadi udahlah, sorry lah dulu ya, kalian nganggur lah dulu 5 tahun ini ya. Dan info terbaru, katanya mereka akan bikin gelar aksi ya, tanggal 14 Oktober kemarin itu, katanya mereka sudah telepon Hasto, dan Hasto katanya berjanji datang. Gimana datangnya dia? Datang nggak dia? Kapunduang. Orang lagi sibuk bagaimana menata bangsa ini. Kalian sibuk bagaimana caranya merusak bangsa ini. Orang lagi sibuk, Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Bapak Prabowo ya, bagaimana mempersiapkan orang-orang untuk ditempatkan ya di posisi-posisi tertentu sesuai dengan keahlian mereka. Karena apa? Sedang mempersiapkan mereka untuk memimpin kementerian-kementerian. Nah, kalian bingung. Ngumpul-ngumpul kalian tapi nggak ada satupun dapat posisi. Makanya kalian itu kalau orang Jakarta bilang
Keder. Lu pada keder. Muke gile lu. Makanya orang ini gitu dia. Ya coba perhatikan kalian. Kalau kalian tanya draft sama orang ini, ya, tanya kalian, ya, apa yang akan menjadi bahan diskusi mereka? Enggak ada. Enggak ada itu. Karena dari kemarin sampai sekarang cuma satu aja, turunkan Jokowi. Mana materinya, Pak? Ada di sini semuanya. Jadi orang ini ya suka kali ngumpul-ngumpul untuk mencurahkan narasi. Bukan hal-hal yang bersifat saintifik gitu loh, ya. Jadi cobalah dulu kalian, ya, jalan-jalan dulu kalian ke rumah sakit jiwa. Bedakan dulu, ya, bedakan dulu yang mana orang waras ketika lagi diskusi dan mana orang gila ketika lagi diskusi. Kalau orang waras lagi diskusi, ada arah tujuan pembicaraannya. Kalau orang gila biasanya tujuan pembicaraannya situ satu aja terus. Dan melenceng kemana-mana. Orang lagi menuju ke Indonesia, Mas. Kalian mutar-mutar aja di situ. Ini dia. Ya bisa dikatakan orang ini pasti ya. Orang ini sudah dijamin gelandangan politik lah. Tahu enggak kalian? Jujur aja ya. Sebetulnya dalam hati orang ini, kepinginnya orang ini masuk ke dalam lingkarannya Bapak Prabowo. Cuman terganjal gara-gara Jokowi. Ada apa rupanya masalahnya sama Jokowi, Bung? Lah Jokowi yang mencat mereka. Minimal di masa Jokowi mereka dipecat. Jadi sebetulnya mereka itu ingin teriak minta tolong sama Bapak Prabowo itu. Bapak Prabowo, tolong kami. Karir kami di tanganmu Bapak Prabowo. Tolonglah lebih dengarkan kami daripada Jokowi Bapak Prabowo. Lapek gadong. Itu makanya jadi agak susah, memang agak repot apa orang ini. Ribut gitu loh, ribut. Jumlahnya sedikitnya orang ini, tapi ributnya itu sakit telinga. Itu dia. Jadi gimana nya forum silaturahmi kebangsaan kalian itu sukses. Acara kalian itu udah kujamin, ya. Kalian itu cuman orasi-orasi menunjukkan kemarahan kalian sama Jokowi. Itu aja, nggak ada yang lain. Kalian nggak punya visi, nggak punya misi, nggak punya nggak punya program kerja. Nggak ada itu. Ya, apa hal-hal yang akan mau kalian lakukan? Langkah-langkah apa yang kalian mau lakukan untuk bangsa ini? Nggak ada. Yakin aku, kalian itu bergerak tanpa visi misi. Makanya ya, jadi bagi kalian yang waras, nggak usah mau kalian ikut-ikut yang kayak gini nih. Rugi kalian, rugi waktu, rugi tenaga, gitu ya. Jadi biarkan aja lah mereka berkembang biak dengan kebodohan-kebodohan mereka. Jadi untuk Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, ya, sekeras apapun mengkuar-kuar, kalian tetap dilantik. Coba biar kurunut dulu dari awal sampai saat ini ya. Pertama-tama mereka itu yakin bahwa capres mereka masing-masing kaum 24 dan juga 16 menang. Ternyata kalah, zong. Sudah? Oke, nggak apa-apa. Kalaupun kalah, masih ada kesempatan di Pilkada DKI Jakarta, ya. Ternyata ya melalui lobby dan juga partai yang akhirnya meninggalkan mereka. Akhirnya calon mereka yang mau gadang-gadang yang juga rencananya mau bonceng mereka tidak bisa dimajukan. Karena apa?
suara partai tidak ada yang mendukung. Akhirnya apa? Gagal. Ingat ya, mulai dari pencapresan Anies Baswedan kemarin, ini orang-orang ini udah siap-siap mau bonceng di Berto kalian. Gitu. Makanya mereka marah sekali karena apa? Boncengannya patah. Boncengannya hancur. Itu dia. Setelah itu setelah itu akhirnya yang namanya Anies Baswedan bisa dikatakan sudah menjadi gelandangan politik, ya. Karena apa? Kemana-mana nggak laku. Kemana-mana nggak laku, satupun partai nggak ada yang mau narik. Itu dia, ya. Setelah itu muncullah mereka katakan apa? Mereka katakan bahwasanya partai politik sudah tersandra. Partai politik sudah tersandra. Memang nggak doyan sama abah kalian itu. Jangan kalian salah-salahkan partai politik. Karena memang calon kalian itu udah nggak menarik. Ya, akhirnya mereka melakukan sebuah tindakan, ya. Mereka bikin forum ini, forum itu, forum ini, forum itu, dan Faisal Assegaf juga membuat sebuah partai. Karena apa? Udah nggak ada lagi satupun partai yang bisa didekati. Mereka berpikir dan berharap bahwasanya inilah saatnya kita bikin partai sendiri. Ya. Nah itu dia, ya. Sampai sekarang pun juga belum tercipta itu apa nama partainya si Anies itu, nggak ngerti awak. Dilihatlah partainya Anies Baswedan ini kurang menjanjikan. Jadi caranya apa? Supaya mereka itu mendapatkan perhatian dari masyarakat dan juga daripada pemerintah. Mereka bikin forum. Isinya nggak seberapa, besarnya acara nggak seberapa, yang datang juga nggak seberapa, tapi selalu diiklankan ini seolah-olah itu acara besar. Forum di sini orangnya Faisal Assegaf, Refli Harun, Said Didu. Nanti pindah lagi, bikin lagi acara forum baru, orangnya itu juga. Paling nambah satu-satu, Din Samsudin. Bikin lagi nanti forum yang baru, orangnya itu juga. Ada nambah satu lagi, contohnya Sunarko. Gitu-gitu kerja orang ini. Dan juga tahu kalian, apa yang mereka lakukan itu sebetulnya semu. Karena apa? Karena mereka nggak punya jalur untuk berbuat banyak. Kalau PDIP ya mau menggugat ke PT UN walaupun lemah, ya kan? Tapi yang penting ada judulnya, menggugat. Yang menggugat itu partai. Kan begitu. Nah, Anies Baswedan siapa? Ya, setelah itu apa? Ya, setelah PDIP, ini dia. Setelah PDIP dilirik-lirik, ya, oleh Pak Prabowo. Sebetulnya bukan dilirik-lirik sih, lebih arahnya ke saling melirik gitu loh. Ya, saling melirik lah antara Bapak Prabowo dan juga PDIP. Sebelah sini sakit hati. Karena apa? Ya, udah di daerah di lingkarannya Pak Prabowo nggak dapat. Ya, untuk menjadi calon dari PDIP pun juga kemarin itu Anies itu juga nggak dicalonkan. Gabunglah situ sakit hatinya orang itu. Sakit hati melihat Prabowo dan Gibran, sakit hati juga ngelihat PDIP. Ya, itu dia. Makanya aku bilang, ya, ketidakwarasan mereka memuncak akhir-akhir ini. PT UN katanya akan dibacakan tanggal 10 Oktober, ya. Tanggal 10 Oktober PT UN akan dibacakan. Datanglah si Faisal Assegaf dan beberapa beberapa orang presiden BEM. Direncanakanlah tanggal 14 itu demo besar-besaran. Faisal Assegaf juga dan kawan-kawan merencanakan ada forum atau silaturahmi kebangsaan. Ya kan, untuk apa? Bertujuan untuk menanggapi hasil PT UN. PT UN pembacanya ditunda. Iya kan? Akhirnya apa? Nggak fokus lagi orang ke PT UN. Fokusnya orang itu ke pelantikan. Bagaimana supaya yang namanya Gibran itu jangan dilantik? Refli Harun terdapat ilmu dari mana? Diajaknya lah masa itu untuk mendesak DPR, mendesak MPR.
untuk menurunkan atau untuk tidak melatih yang namanya Gibran. Penger boleh, tapi jangan kelewat penger lah, bikin malu. Ya kan, itu kan pembodohan publik namanya. Cuman bodohnya lagi, orang itu nggak merasa dibodoh-bodohi. Nah, itulah kebodohan yang hakiki. Ini 14 bikin lagi acara katanya silaturahmi kebangsaan. Datang kalian ke situ. Datang. Yang paling yang ada di situ nggak akan pernah ada visi misi rapat kerja, rencana ke depan, dia kan. Setelah itu forum ini bagaimana legalitasnya, ya, bagaimana disusun, siapa ketuanya, sekretaris, bendahara, ada kan misalnya contohnya forum-forum yang lainnya setingkat kabupaten dan segala macam, nggak ada. Gitu. Paling yang ada nanti di situ caci maki, curhat, ya kan, narasi-narasi menyesatkan, narasi kerdil, pasti itu, ya. Jadi itulah, jadi ku ingatkan dulu sama kalian, Refli Harun dan kawan-kawan, ya, kalau memang sakit hati kalian nggak bisa jadi menteri, jangan kesurupan kalian, banyak-banyak tawakal, banyak-banyak berdoa, doakan supaya waktu yang terindah itu datang sama kalian. Kalau untuk 5 tahun ini, sorry to say, masa kelam untuk kalian. Ya, jadi mau sebanyak apapun kau bikin forum, mau banyak apapun juga namanya forummu itu sukamu. Ya, ingat, pemerintah nggak akan peduli. Ya, jadi sama kawan-kawan, pantau terus, monitor terus pergerakan orang ini. Jangan sampai orang ini, ya, akan berusaha untuk memecah belah bangsa, memecah belah rakyat. Oke? Salam NKRI harga mati. Oh gitu ya, pembahasan opung terkait para pembenci yang kecewa setelah Gibran dilantik, apalagi mahasiswa yang dibahas opung tadi ya. Ya, gimana menurut kalian? Sok komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.